is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah, bermegah, bermanaku di Salakara, bermanaku di Salakara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang, sayang, sifat tokaan, matego, tego, gorokan, sayang. Assalamualaikum, hai, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menampilkan field trip daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menonton. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km persegi ini terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Bagaimana teman-teman? Masih penasaran dengan daerah istimewa Yogyakarta? Nah, kali ini saya akan memberitahukan cuplikan video mengenai sejarah berdirinya daerah istimewa Yogyakarta. Peristiwa 1 Maret 1949, pasukan Indonesia merebut dan menduduki kembali Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia yang sempat dikuasai serdadu Belanda. Peristiwa itu dikenal dengan serangan umum. Peristiwa Yogyakarta kembali, pengambilan ibu kota Yogyakarta serta bersatunya kembali kesatuan pemerintahan dan militer Republik Indonesia pasca agresi militer Belanda II, sering disebut sebagai peristiwa Yogyakarta kembali. Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Belanda sejak akhir bulan Juni 1949. Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan jajaran kabinet lainnya tiba di landasan udara Maguwo dari pengasingannya di Bangka. Setelah itu, rombongan pemerintahan Darat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Saifuddin Prawinegara juga tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1949. Rombongan pasukan gerilya Jenderal Sudirman juga tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Keberhasilan Indonesia untuk kembali menguasai ibu kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono IX menolak tawaran dari Belanda yang menjanjikan kekuasaan dalam skala besar kepada Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga mengesahkan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dan siap membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 10 Juli 1949 diadakan upacara. Wilayah sudah, sejarah sudah, sekarang kalian harus tahu profil daerah istimewa Yogyakarta. Ayo ikut saya akan tunjukkan beberapa video mengenai profil daerah istimewa Yogyakarta. Rumah tradisional atau rumah adat. Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau dikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan
serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Dan di sini saya akan memandu Anda untuk mengetahui tentang rumah tradisional atau rumah adat yang ada di Yogyakarta. Yang pertama, rumah adat Yogyakarta Bangsal Kencono. Rumah adat Bangsal Kencono biasanya luasnya lebih besar daripada rumah adat Joglo. Bangsal Kencono atau rumah padepokan dengan halaman luas mencapai 14.000 meter persegi. Rumah adat Bangsal Kencono ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756 Masehi dengan tujuan sebagai tempat berkumpul buat acara keagamaan atau kesultanan. Contoh acara naik tahta seorang sultan biasanya akan digelar di rumah adat Bangsal Kencono. Bagian rumah adat Bangsal Kencono sendiri dibagi atas 3 bagian besar, yaitu A. Bagian depan. Bagian depan pada rumah adat Bangsal Kencono ini terbagi menjadi beberapa, yaitu Gelathak Pangurakan, yaitu nama lain dari gerbang utama. Fungsi dari Gelathak Pangurakan ini sebagai pintu masuk ke dalam istana. Alun-alun lor, fungsi sebagai tempat diselenggarakannya upacara gerebek, upacara sekatan watangan, dan acara penting lainnya. Kompleks Masjid Gede, fungsinya sebagai tempat beribadah buat punggawa kesultanan. Kompleks Masjid Gede berada di barat alun-alun utara. B. Bagian inti. Bagian inti dari rumah adat Yogyakarta Bangsal Kencono ini terdiri dari bangsal pagelaran. Bagian ini dipakai para punggawa kesultanan menghadap sang sultan saat ada suatu upacara resmi kesultanan. Siti Ingiler. Bagian Siti Ingiler ini terletak di selatan bangsal pagelaran. Fungsinya sendiri sebagai tempat melaksanakan upacara-upacara kesultanan yang bersifat resmi. Kamanhungan Ler, letaknya ada di bagian utara dan fungsinya sebagai tempat buat mengadili perkara-perkara berat yang diancam dengan hukuman mati. Sri Manganti. Di sebelah selatan Kamandungan Ler ada bagian Sri Manganti dan berfungsi sebagai tempat buat menerima tamu-tamu penting kerajaan. Ket Haton. Seluruh anggota kerajaan atau kesultanan tinggi di bagian Kedaton ini. Kemangangan. Bangunan ini dipakai sebagai tempat menerima para abdi dalam, tempat berlatih, tempat diselenggarakannya ujian, dan tempat apel kesetiaan para abdi kesultanan. Siti Hinggil Kidun. Siti Hinggil Kidun dipakai buat menyaksikan pagelaran atau manusia dan harimau, tempat buat geladi resik, acara gerbek, tempat berlatih para prajurit wanita, dan buat prosesi awal upacara pemakaman sultan yang wafat sebelum menuju ke Imogiri. Yang C. Bagian belakang. Bagian belakang dari rumah adat Yogyakarta Bangsal Kencono ini terdiri dari bagian belakang rumah adat Bangsal Kencono ini cuma terdiri dari 2 bagian besar, yaitu alun-alun kidul yang terletak di selatan keraton dan Pelengkung Nirbaya yang terletak juga ada di selatan keraton dan fungsinya sebagai poros utama ujung selatan. Dan yang kedua ada rumah adat Yogyakarta Kampung. Rumah adat kampung ini terdiri dari soko tiang yang berjumlah 4
6 atau 8 dan seterusnya. Biasanya rumah adat sekampung ini cuma memerlukan 8 soko. Atap rumah adat kampung ini terletak pada 12 sisi atas rumah dengan satu bubungan atau wuwung. Dalam perkembangannya, rumah kampung mengalami banyak perubahan dan variasi, jadi muncul aneka rumah kampung diantaranya yaitu Kampung Pacul Gowang, Kampung Serotong, Kampung Dara Gepak, Kampung Kalabang Nyander, Kampung Lambang Teplok, Kampung Lambang Teplok Semar, Tinathu, Kampung Gajah Nejerum, Kampung Ceregancet, Kampung Semar Pinong Dehong. Dan ini ada yang terakhir, yang ketiga, rumah adat Yogyakarta Panggang P. Rumah adat Panggang P adalah bentuk rumah yang paling sederhana dan merupakan bangunan dasar. Inilah bangunan pertama yang dipakai orang buat berlindung dari gangguan angin, udara dingin, air, hujan, dan terik matahari. Bangunan sederhana rumah adat Panggang P ini cuma membutuhkan 4 atau 6 tiang. Di sekelilingnya ditegakkan dinding dari ayaman bambu atau papan. Karena amat sederhana, maka ruangannya hanya satu. Kalau ada kebutuhan keluarga, maka bisa ditambahkan teras di belakang rumah. Dengan begitu, bentuk Panggang P memiliki banyak variasi seperti Panggang P Gethang Selirang, Panggang P Embiak Setangkep atau Panggang P Cere Gancet, Panggang P Trajumas, Panggang P Barengan. Setelah rumah adat, daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki senjata tradisional loh. Berikut saya akan memberikan beberapa cuplikan video yang menjelaskan mengenai senjata tradisional yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Senjata tradisional merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat. Selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Sebelum mengenal logam, suku Asmat mengandalkan bebatuan untuk dijadikan senjata. Dan di sini saya akan memandu Anda untuk mengetahui tentang senjata tradisional yang ada di Yogyakarta. Dan yang pertama, senjata tradisional Yogyakarta, patrem. Patrem adalah suatu senjata tradisional Yogyakarta yang memiliki bentuk seperti keris, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Pada zaman dahulu, senjata ini digunakan oleh para pejuang wanita dengan menyelipkannya di pinggang. Dengan begitu, senjata patrem merupakan salah satu senjata yang memiliki peran sangat besar dalam perjuangan melawan kolonial Hindia Belanda. Bahan dasar pembuatan pola yakni baja yang dicampur dengan berbagai bahan pilihan. Ukuran senjata tradisional Jogja ini hanya sekitar sekilan 20-25 cm. Ukuran tersebut merupakan hal yang sangat berbeda dengan senjata lainnya, yaitu keris. Persamaan patrem dengan keris yaitu kedua senjata tajam tersebut sama-sama memiliki bentuk luk dan leres. Luk adalah jangka waktu atau banyaknya lengkungan yang ditemui pada keris maupun patrem. Jumlahnya yaitu 3, 5, dan 7. Sedangkan leres adalah variasi bentuk keris atau patrem yang tidak memiliki lengkungan. Pada zaman sekarang, sudah sangat jarang ditemukan orang yang masih memiliki senjata tradisional Yogyakarta ini. Dan yang kedua adalah keris. Keris adalah sebuah senjata tradisional Yogyakarta yang memiliki ciri khas. Ketika digunakan,
harus menarik bilah dari rangkanya terlebih dahulu. Senjata keris yang digunakan untuk menikam melawan dalam pertempuran jarak dekat. Senjata tradisional Jogja ini dibuat oleh seorang empu yang telah melakukan berbagai persiapan baik materi maupun yang bersifat spiritual. Persiapan bahan dilakukan dengan mencari bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatannya. Sedangkan persiapan spiritual yaitu berupa mempersiapkan sesaji serta melakukan puasa, semedi, dan menghitung waktu yang tepat saat mulai membuat keris. Menurut para ahli keris pada zaman dahulu diperkirakan setidaknya ada 17 jenis logam yang diperlukan untuk membuat satu bilah keris agar tercipta hasil campuran yang baik. Seorang empu mencampurkan bahan-bahan tersebut secara asal-asalan karena masing-masing bahan dianggap bawaan dan sugesti tersendiri. Sang empu melakukan diferent laku ketika sedang mencampur bahan-bahan pembuatan keris tersebut, yaitu berpuasa, mengurangi waktu tidur, serta using waskita atau kekuatan spiritual yang dimilikinya. Ukuran senjata tradisional Yogyakarta ini lazimnya berkisar antara 65 sampai 85 cm. Untuk proses pembuatan senjata ini kurang memakan waktu 125 hari. Namun waktu tersebut bisa bertambah apabila terdapat kerumitan yang berasal dari jumlah lipatan yang diinginkan menjadi lebih banyak serta rasikannya bertambah rumit. Proses pembuatannya satu bilah keris memang memerlukan waktu yang lama apabila jika keris yang dibuat adalah keris yang bertuah. Kesaktian yang ada pada senjata tradisional keris dengan didasarkan pada bahan dasar pembuatan, isi keris, serta proses pembuatannya. Dan yang ketiga ada tameng. Tameng adalah sebuah senjata tradisional Jogja yang umumnya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan. Ini olehnya para prajurit pada zaman dahulu ketika digunakan untuk berlatih maupun senjata ketika sedang melaksanakan tugas hari, baik itu ronda, keliling, maupun regol. Bahan baku pembuatan tameng biasanya terbuat dari besi yang dilebur, kemudian ditempa sedemikian rupa hingga berbentuk bulat atau bulat telur. Pada bagian belakangnya terdapat tempat pegangan bagi tangan agar dapat dikaitkan dengan senjata pertahanan diri tersebut. Di bagian depan dari senjata tradisional Yogyakarta pada umumnya dijumpai berbagai lukisan yang sangat estetik maupun lukisan geometris. Hingga kini, tameng masih digunakan sebagai alat pertahanan bagi para prajurit keraton. Di samping itu, tameng juga merupakan aksesoris yang harus dibawa ketika berpakaian lengkap saat acara-acara besar keraton. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian dapat memahaminya kan? Sekarang saya akan mengajak kalian untuk mengetahui pakaian adat tradisional daerah istimewa Yogyakarta. Pakaian adat, juga pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional, atau pakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Dan di sini saya akan memandu Anda untuk mengetahui tentang pakaian yang ada di Yogyakarta. Yang pertama adalah surja. Surja merupakan istilah pakaian adat Yogyakarta khusus bagi pria dewasa. Pakaian ini terdiri dari atasan dan bawahan yang menggunakan jarit atau kain batik khas Jawa. Bentuknya sendiri adalah kemeja lengan panjang dengan kerah pendek di bagian lehernya, bersama dengan blangkon dan sandal. Pakaian adat Yogyakarta ini kerap disebut dengan pakaian takwa karena maknanya
yang erat dengan agama Islam. Hal itu biasa dilihat dari 6 kancing di pakaian itu yang menggambarkan rukun iman, 2 kancing di dada kanan atau kiri, yang kedua kalimat syahadat. Ada pula 3 buah kancing di bagian dalam pakaian yang bermakna nafsu manusia. Nafsu tersebut diantaranya nafsu aluamah atau amarah dan supiyah. Letak kancing yang sengaja di dalam maksudnya supaya nafsu tersebut bisa dikendalikan dan ditutupi oleh pengguna surjan. Blangkon yang menggunakan berbeda dari wilayah Solo. Blangkon Yogyakarta mempunyai tonjolan di sisi belakangnya. Tonjolan itu berkaitan dengan adat orang Jawa, di mana setiap orangnya harus melalui menyimpan rahasia dan tidak membuka aib orang lain maupun diri sendiri. Selain itu, nama pakaian adat Yogyakarta surjan berasal dari kata siro dan jan yang berarti nama pelita atau memberi terang. Ada mitos unik yang menyelimuti surjan. Konon jika seorang menggunakan surjan lengkap dengan batik, stagen, tali, dan ikat pinggang, berat badan orang itu akan stabil. Yang kedua adalah perankan dan atela. Abdi dalam merupakan pegawai dan karyawan yang bekerja dan mengabdi di Keraton Yogyakarta. Para abdi dalam ini memiliki seragam adatnya sendiri. Nama pakaian adat Yogyakarta ini adalah pakaian dan peranakan dan antela. Peranakan mempunyai arti dan tujuan yang diambil dari kata peranakan itu sendiri, yakni supaya bisa menjalin tali persaudaraan layaknya saudara kandung sendiri. Pakaian adat Keraton Yogyakarta peranakan normalnya mempunyai 6 buah kancing di leher dan bermakna sebagai rukun iman, serta 5 kancing di ujung lengannya yang menjadi simbol rukun Islam. Sementara itu, atela dipakai oleh abdi dalam yang pangkatnya minimal wedana. Atela sendiri berwarna putih. Pakaian tersebut dipakai saat momen tertentu seperti upacara besar kerajaan. Untuk pakaian adat Keraton Yogyakarta, atela yang berwarna hitam biasanya dikenakan untuk sejumlah acara di Yogyakarta. Yang ketiga adalah busana ageng. Pakaian adat Yogyakarta ketiga ini dinamakan busana ageng, adalah pakaian yang digunakan oleh pejabat keraton. Ketika tengah bertugas, pakaian tersebut terdiri dari jas berbahan dasar kain, tenun bulu domba yang disebut dengan jas leken, lalu dipadukan dengan baju berkah tegak. Pelengkap busana ageng adalah sutera biru, tua dan panjangnya mencapai pantat dengan kancing busana yang bersepuh emas. Untuk bagian bawah pakaian adat Keraton Yogyakarta ini dipadukan dengan celana panjang hitam dan topi berbahan dasar leken biru, tua dan panjang sekitar 8 cm. Di daerah istimewa Yogyakarta juga terdapat tempat-tempat bersejarah loh. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, yang pertama saya akan mengajak Anda ke Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman. Museum ini terletak di Jalan Bintara Wetan 3, Kota Yogyakarta. Kalian sudah tahu belum kata Sasmita Loka berasal dari bahasa apa? Yaps, benar sekali. Kata Sasmita Loka sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat pengingat. Museum ini dulunya adalah tempat kediaman dari Pak Dirman, yang merupakan panggilan akrab dari Jenderal Sudirman. Di dalamnya, kalian dapat melihat semua peninggalan Pak Dirman loh. Seru bukan? Kalian juga dapat mempelajarinya, termasuk kamar tidur, tandu, dan lain sebagainya yang digunakan selama perang gerilya. Nah, yang kedua, saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Kampung Pecinan Ketandan. Kampung bersejarah ini terletak di pusat keramaian perbelanjaan Malioboro loh. Jadi kalian yang sedang berbelanja di Malioboro bisa nih berkunjung ke kampung ini. Di seputaran kampung ini, kamu dapat melihat ornamen khas Tiongkok loh, dan beberapa toko yang memiliki sejarah. Kampung Ketandan merupakan saksi sejarah akulturasi antara budaya Tionghoa
dengan warga kota Yogyakarta. Seru bukan? Kalian dapat mempelajari serta menikmati kuliner-kuliner yang terdapat di dalamnya. Nah, yang terakhir, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke Benteng Fredebux. Benteng Fredebux atau Loji Gede merupakan loji tertua di Yogyakarta loh. Dibangun pada tahun 1776, Fredebux berfungsi untuk mengawasi gerak-gerik aktivitas keraton pada masa itu. Jika kalian ingin mengunjungi tempat tersebut, kalian dikenakan tarif 2.000 per orang. Cukup murah bukan? Di dalamnya, kalian dapat menikmati arsitektur khas Belanda. Terdapat berbagai macam diorama yang mengisahkan tentang perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang loh. Selain itu, kalian juga dapat menambah wawasan kalian mengenai perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dan juga pahlawan Indonesia pada masa itu. Tak terasa teman-teman, kini kita sudah berada di penghujung video. Saya dan rekan kelompok berminta maaf ya sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan di dalam video kami. Demikian virtual trip yang dapat kami tayangkan kepada kalian mengenai daerah istimewa Yogyakarta. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Matur nuwun. Terima kasih.